Boleh saya teruskan? Siapa? Oke ya. Jadi sebelum kalian memulai praktek atau materi terkait visum, kalian bisa download. Dan saya kasih waktu sampai dengan minggu depan. Kalian pastikan kalian sudah mendownload software PTV Visum di link download. Kalian bisa searching di Google bagaimana cara mendownload aplikasi Visum ya. Di situ tidak hanya cuma Visum, tapi ada Visim dan Viswok. Kalian bisa coba dan kalian bisa coba yang version standard atau standard version. Kalian bisa gunakan kalau nggak salah sampai 3 atau 6 bulan dengan batasan tertentu, dengan kalian pakai noding, not, zona, dan lain sebagainya dengan ada batasan. Tapi nggak apa-apa, kalian bisa belajar di sana, kalian bisa gunakan, dan setelah itu kalian bisa menggunakan dongle yang ada license-nya di kampus ya. Di kampus kalau nggak salah ada dongle atau license-nya khusus dari BTV. Nah, setelah kalian download, kalian bisa install di laptop kalian masing-masing. Dan selanjutnya, ketika kalian sudah download, kalian sudah install, kalian bisa knowledge base, kalian bisa cari informasi-informasi terkait bagaimana cara menggunakan produk Visum, dari tips and tricksnya, bagaimana tutorialnya, sampai requirement apa yang digunakan sebelum kita melakukan modeling Visum. Jadi sekarang kalian bersyukur banyak informasi, banyak reference yang bisa kalian dapatkan. Dan di sini saya berharap kalian lebih aktif untuk bertanya, karena saya menjelaskan secara guideline ya. Jadi terkait detail, terkait tutorial, secara teknis, kalian bisa belajar masing-masing. Tapi secara guideline, saya coba sharing bagaimana uh, tahapan-tahapan, bagaimana prosesnya menggunakan Visum itu sendiri. Jadi pastikan sebelum kalian menggunakan software apapun itu, kalian harus tahu apa namanya, manual usernya ya. Manual usernya kalian harus pelajari dulu bagaimana cara menggunakannya, bagaimana requirementnya, bagaimana data yang diminta sampai hasil analis dan sebagainya. Itu kalian bisa searching di website, di YouTube boleh, di reference jurnal dan lain sebagainya. Itu ini contoh bagaimana uh, tips and tricksnya, bagaimana tahapan tutorialnya menggunakan Visum. Dan terkait edisi itu, selama ini saya pelajari dari Visum 15 sampai Visum 23 ya. Kalau nggak salah Visum itu setahun sekali update-nya. Jadi kalau nggak salah sekarang Visum 23 tidak banyak perubahan secara signifikan. Jadi lebih ke fiturnya, bugs-nya, itu terkait hasil analisisnya, user friendly-nya dan sebagainya. Tapi secara umum tahapannya sama, inputnya sama, hasil filternya sama dan sebagainya. Jadi kalian nggak usah mempermasalahkan Visum berapa, 15, 16, 17, 18, apa sampai 23 atau 2022 ya, 2002. Nah, Visum 2022 itu kurang lebih sama, hanya beberapa penyempurnaan di bagian fix bug. Ini kalian bisa akses juga di beberapa media. Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada ya? Oke, dari pertama kalian sudah bisa download, kalian bisa apa namanya, install, terus kalian juga bisa pelajari bagaimana tips and tricksnya. Selanjutnya kita masuk ke gambaran umumnya. Jadi kalau mungkin sudah disampaikan sama Pak Anas sebelumnya, ini cuma sebagai pengingat ya, bahwa transportasi itu
banyak prosedurnya, banyak konsepnya, bagaimana sistem transportasi itu mempengaruhi terkait kebijakan. Jadi ketika banyak permasalahan transportasi, bagaimana performance indikatornya sampai ke proses planningnya, itu sebagai salah satu dasar untuk mengambil kebijakan. Ya, sebelum mengambil kebijakan itu perlu analisis, hasil analisis, kajian dan lain sebagainya. Itu dibutuhkan salah satu software. Nah, software ini yang ada saat ini software transport salah satu tools software itu salah satu tools sebagai alat untuk mempermudah kita bagaimana menganalisis suatu sistem transportasi. Jadi pengembangan sistem transportasi itu seperti apa? Kalau dulu uh, saya pernah mengalami bahwa menggunakan modeling itu secara manual. Di sini manual dalam artian masih menggunakan kalkulator untuk menghitung uh, hasil iterasinya, hasil analisisnya, hasil tahapannya itu secara menggunakan kalkulator. Nah, kalkulator saya juga sempat menggunakan bantuan Microsoft Excel untuk menghitung secara sistematis bagaimana uh, modeling transport itu seperti apa. Ketika sudah menggunakan kalkulator, menggunakan Excel, saya sempat menggunakan software berbentuk underdog, bahwa software yang hanya bisa digunakan di bawah Microsoft underdog, di bawah Windows. Jadi kalau dulu harus menggunakan Linux ya, atau underdog di bawah Windows, itu harus menggunakan sistem apa namanya menggunakan fasilitas komputer laptop yang di bawah Windows. Dan sampai dengan saat ini menggunakan PTV Group. Itu bentuk perkembangan bagaimana modeling transport. Jadi kalian bersyukur kalian tidak merasakan bagaimana itu secara manual, secara underdose, dan kalian harus sekarang kalian sudah bisa menggunakan dengan basis teknologi PTV yang hanya sebatas menggunakan dongle yang kalian bisa download secara free. Selanjutnya kalian bisa apa namanya bisa gunakan untuk modeling transport. Dan seharusnya ketika kalian sudah belajar visum, untuk mempelajari visum itu lebih mudah karena kalian sudah paham base apa namanya dasar ketika menggunakan PTV Group. Kurang lebih sama, hanya membedakan peruntukan dan bagaimana dashboardnya secara uh, tidak signifikan perubahannya. Dan ini contoh apa namanya penggunaan software modeling transport, baik dari perencanaannya, baik dari angkutan umumnya, baik dari traffic engineeringnya, traffic management, sampai dengan road safety. Jadi modeling transport ini bisa digunakan berbagai bentuk uh, kebijakan terkait permasalahan transportasi itu sendiri. Nah, ini ketika software itu bisa digunakan baik dari perencanaan jaringan jalan, analisis terkait public transport, sampai dengan regulative action. Dan kebetulan senior kalian, teman kalian itu kakak kalian ya kalau nggak salah yang kemarin itu sempat menggunakan software PTV itu sebagai analisis kebijakan. Contohnya pada saat apa namanya untuk manajemen angkutan Transjakarta, kemarin senior kalian sempat menggunakan Visim dan Visum untuk mensimulasikan bagaimana manajemen Transjakarta itu secara modeling. Jadi bagaimana penjadwalannya, bagaimana jumlah kebutuhan angkutan, itu dia memodelkan menggunakan software. Itu salah satu bentuk kegunaan software yang secara garis besar ketika software itu sangat mempermudah kita untuk sebagai alat analisis ya, tools, alat bantu untuk kita melakukan analisis atau modeling transport. Nah, atau mungkin kalian uh,
sebelum lulus mungkin kalian ada kertas kerja ya, baik itu labum atau skripsi, kalian bisa menggunakan software ini sebagai dasar atau adjustment. Hasil analisis kalian itu bisa divalidasi dan bisa disimulasikan. Hal ini sangat mendukung ketika reference yang kalian gunakan itu menggunakan software yang dianggap valid dan relevan. Jadi ini tidak hanya kertas kerja ya. Kebetulan kemarin saya tesis juga dibantu oleh software ini, dan mungkin disertasi juga kalian bisa gunakan bagaimana salah satu tools untuk memudahkan kalian menyusun kertas kerja itu uh, bisa membantu kalian. Ini pendekatannya, ini mungkin sudah disampaikan sebelumnya bahwa ada mikro, meso, dan makro. Kalau kalian belajar FISIM, kalian sudah setara mikroskopik sampai dengan interaksi antara pengguna user, baik dari pejalan kaki sampai dengan private transport vehicle-nya, itu kalian bisa pelajari sampai dengan uh, apa namanya perilakunya. Kalian bisa pelajari di visum secara mikroskopik. Tapi ketika menggunakan visum, kalian tidak mendapatkan hasil uh, secara mikroskopik. Kalian mendapatkan hasil secara makroskopik. Secara jaringan, kalian mendapatkan hasil pemodelan secara jaringan secara menyeluruh, baik dari kecepatan jaringan, kepadatan jaringan, antrian, dan lain sebagainya. Itu perbedaan atau pendekatan bagaimana mikro, meso, dan makroskopik. Ini ketika visim, dan vistro itu mempunyai kegunaan yang apa namanya yang berbeda ya. Ketika visim itu lebih ke detail simulasi analisis, ketika visum itu untuk strategic planning. Jadi kalian bisa gunakan ketika strategic planning itu menggunakan uh, model visum. Ini baik dari hierarkinya, ketika strategic transport model secara kawasan, secara apa namanya, secara lingkungan kalian bisa menggunakan visum. Ketika mikrosospik atau mikrosimulasi model kalian bisa menggunakan visim. Kurang lebihnya sama, hanya pendekatan ya, sama hasilnya, hasil analisisnya yang berbeda. Ketika visum hasilnya secara jaringan, tapi ketika visim itu hasilnya secara microsimulation sampai dengan pergerakan, perilaku pergerakannya itu bisa disesuaikan. Ini contoh-contoh penggunaannya. Biasanya ketika kita menggunakan visum itu nggak jauh dan nggak lepas dari peta, nggak jauh dan nggak lepas dari map. Nah, ketika kita sudah mengetahui map, kita menggunakan bahan dasar map, kita bisa melakukan simulasi secara jaringan. Nah, biasanya keluarannya bentuknya dalam bentuk teaser land. Jadi bagaimana demand dan supply-nya seperti apa, kinerja jaringannya seperti apa, kecepatannya jaringan seperti apa, itu bisa kita simulasikan dengan menggunakan visum. Nah, beda ketika menggunakan visum. Kalau visum kalian mungkin dibatasi oleh beberapa simpang, beberapa uh, radius apa simpul. Jadi tidak bisa satu kabupaten kalian gunakan simulasi menggunakan simpul simulasi. Dan ini berlaku ketika kalian menggunakan software sesuai dengan peruntukannya. Misalnya ketika kalian melakukan perhitungan, kalau dalam Microsoft ya, kalau kalian dalam Microsoft perhitungan menggunakan Excel, Microsoft Excel. Jarang sekali kalian melakukan perhitungan menggunakan Microsoft PowerPoint, meskipun itu dimungkinkan. Tapi ketika kalian melakukan drafting naskah, kalian jarang juga menggunakan Microsoft Excel. Tapi kalian menggunakan Microsoft. Itu sama halnya ketika kita melakukan transport modeling, itu kalian gunakan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kegunaannya.
ketika kalian pengen uh, melakukan analisis dalam satu simpang, dua simpang, atau dalam satu simpul, dua simpul yang terintegrasi, kalian bisa menggunakan isim. Tapi ketika kalian pengen melakukan modeling dalam satu kecamatan, satu kawasan, atau satu kota, satu provinsi, atau mungkin satu pulau, kalian bisa menggunakan modeling secara makro, yaitu dengan menggunakan ISO. Ini produk-produk yang ada PTV, bagaimana ada strategic planning, operational analysis, sampai dengan real time penelitian. Ini bagaimana proses pada saat training course ya. Jadi kalau dulu saya kebetulan kursnya secara basic, secara modeling basic itu dibagi dari beberapa kegunaan. Ketika basic training kita hanya mengenal makrosospik. Tapi ketika kita advance training, kita bisa meng-create makrosospik dengan beberapa tahapan model. Jadi dari force tech model, bagaimana cara pembenannya, apakah itu menggunakan apa namanya dynamic assignment atau static assignment dan lain sebagainya. Nah, ketika spesial itu disesuaikan dengan uh, kebutuhannya, apakah bagaimana programmingnya seperti apa, bagaimana exchange datanya, bagaimana diintegrasikan dengan aplikasi JIS lainnya, bagaimana apa namanya mempercantik tampilan. Jadi ketika kalian mau membuat trayek, informasi terkait trayek, kalian bisa gunakan data dari Visum. Selanjutnya kalian bisa exchange datanya, kalian ekspor datanya ke aplikasi lainnya, dan kalian bisa ya gunakan integrasi hasil analisisnya di sana. Nih, mudah-mudahan sampai dengan akhir pertemuan kalian sudah bisa apa namanya mendapatkan semua proses ini. Jadi kalian tidak cuman menggunakan, tapi kalian bisa uh, apa namanya menyesuaikan kebutuhan. Jadi ketika modelingnya yang tidak sesuai dengan kondisi daerah, kalian bisa sesuaikan di sana. Selanjutnya kalian juga uh, mudah-mudahan bisa menggunakan integrasi antar aplikasi. Jadi kalian tidak hanya menggunakan Visum, tapi kalian bisa coba menggunakan aplikasi lain dengan basic data hasil dari Visum. Jadi kalau sempat ada apa Taruna kemarin yang melakukan skripsi ya, dia menganalisis menggunakan PTV. Selanjutnya ketika dia apa namanya melakukan mapping, dia menggunakan ArcView. Jadi data dari Visum diekspor ke ArcView, dan selanjutnya ketika dia akan melakukan forecasting, dia coba menggunakan CAD. Itu salah satu apa namanya manage manage interface ya. Jadi interface Visum itu tidak hanya cuman software Visum, tapi dengan berbagai software lainnya itu support available. Jadi data ini tidak hanya cuman PTV, tapi bisa digunakan dengan aplikasi lain. Ini contoh-contohnya bagaimana kita mendiagnosa apa permasalahan, habis itu kita pakai skenario, terus selanjutnya kita coba optimize sistemnya seperti apa, apanya yang akan di apa namanya optimalisasi ketika kita menggunakan uh, sistem angkutan umum, seperti apa detail desainnya, timetable-nya, vendor schedulingnya, bagaimana demand and supply-nya, dan lain sebagainya. Kalian bisa gunakan simulasi simulasi modeling menggunakan aplikasi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Sampai di sini ada pertanyaan. Silakan.
Siap belum ada, Pak. Belum ada. Siap belum ada, Pak. Ilham Barokah hadir. Ilham Barokah. Agung Yevana hadir. Ya, pastikan on cam ya. Ilham. Ilham Siap, jelas. Pak. Siap, Pak. Kenapa dimatikan kameranya? Ilham. Siap izin, Pak. Tadi ada tamu, Pak. Oke, ketika ada keperluan bisa meninggalkan Zoom. Siap, Pak. Bisa meninggalkan Zoom, Ilham. Siap izin, Pak. Tadi cuma buka pintu, Pak. Karena orang tua di belakang, Pak. Izin, Pak. Sudah selesai, Pak. Izin, Pak. Oke. Agung Yevana. Agung Yevana Ya, Pak. bisa on cam. Posisi di mana, Agung? Agung Yevana. Oke. Danton bisa dibantu. Siap, Pak. Agung posisi di mana? Siap, Pak. Izin menghubungi rekan, Pak. Coba di kick, bisa dikeluarkan. Siap, sudah, Pak. Bisa dikonfirmasi ya. Ketika ada kegiatan yang mungkin lebih mendesak, kalian bisa meninggalkan Zoom hari ini. Jelas ya? Siap, jelas, Pak. Muhammad Apriansah, posisi di mana? Siap di rumah, Pak. Rumah di mana? Siap izin, Pak, di Sidoarjo, Pak. Oke. Kira-kira ada pertanyaan? Siap, mohon izin, Pak. Belum, Pak. Coba bisa dijelaskan kemarin pembahasan terkait FISIP dengan Pak Nasta. Apa yang kamu dapat sampaikan? Silakan. Mohon izin, Pak. Mulai dari membuat jalan, apil sama ini, Pak. Sampai input ready, Pak. Oke, Ini, tugasnya. Pak. Link dan konektor, Pak. Mohon izin, Pak. Mohon izin, Pak. Izin membantu Oke, menjawab, Pak. Yang telah kami pelajari di PISM sama dengan Pak Anas di semester kemarin itu sudah diberikan tugas untuk membuat simulasi atau contoh di contoh permodelan di simpang di dekat daerah masing-masing, Pak. Jadi dibuatkan eh, visualisasi atau eh, simulasi yang sesuai dengan simpang yang ada di daerah masing-masing, Pak. Lalu diberikan juga di dekatnya angkutan umum dan lintasan kereta, Pak. Sampai dengan memberikan eh, memberikan memberikan ini, Pak, apa? Memberikan output, Pak. Izin, Pak. Memberikan output hasil oke, dari simulasi yang sudah dibikin, Pak. Izin, Pak. oke. Terima kasih. Berarti kurang lebih sama ya. Ketika inputnya seperti apa, prosesnya seperti apa, dan sampai dengan outputnya.
Sama halnya ketika kita belajar software, tidak terlepas dari bagaimana input datanya seperti apa, bagaimana cara prosesnya, dan bagaimana outputnya. Itu sama halnya ketika kita menggunakan Visum. Dan ini berlaku untuk semua software, ya. Jadi saya kurang lebih sudah mempelajari berbagai software, baik dari yang manual base, under DOS base, sampai dengan ini mungkin sudah modern ya, menggunakan PTV, dan kurang lebihnya uh, yang sudah saya dapatkan, yang saya pelajari sampai dengan saat ini, uh, kurang lebihnya sama untuk proses secara umum. Tapi secara kegunaan, secara detailnya itu memang ada berbagai penyesuaian. Dan hal ini juga sesuaikan dengan peruntukannya. Jadi ketika kalian hanya sebatas pengen mengukur kinerja simpang, kalian bisa menggunakan Microsoft Speed. Tapi ketika kalian pengen mengukur simpang dalam satu kabupaten, yang jumlahnya bisa 50 simpang misalkan, atau 10 simpang apil, 40 simpang tak berapil, tak bersinyal, apapun itu, kalian bisa menggunakan secara jaringan, secara umum menggunakan Visum. Dan ini bukan hanya Visum satu-satunya software yang bisa, tapi ada banyak software yang lainnya. Nah, ini tugas kalian untuk minggu depan, sebelum perkuliahan mulai, Amin 1 kalian bisa kirimkan hasil tugasnya secara kelompok. Coba cari perbedaan atau pembanding software PTV dengan software yang sejenis. Ya, mungkin saya kasih clue di sini. Ketika dulu saya sempat mempelajari Contram dan Transplant. Berarti kelompok 1 kalian coba cari pembanding, ya, apa yang menjadi keunggulan, kelemahan, atau persamaannya dari PTV Visum dengan software modeling Contram dan Transplant. Itu untuk kelompok 1. Ini bisa dicatat. Nanti tugas Danton segmen yang membagi kelompok 1, 2, 3-nya. Jelas ya, kelompok 1 Contram dan Transplant antara Visim dengan Contram dan Transplant. Terus untuk kelompok 2 kalian coba cari reference terkait VTV dan Cube. Cube Kubus ya, CUBE. Kalian bisa searching software Cube. Cube mungkin bisa yang terbaru. Kalian bisa cari referensi. Kalian coba bikin summary bagaimana kelemahan, kekurangan, persamaan, perbedaan antara software PTV dengan Cube. Terus untuk kelompok ketiga, kalian bisa bandingkan antara software PTV, Visum atau Visum ya. Kalian hal ini dibandingkan dengan Saturn. Saturn itu SATURN. Saturn itu salah satu model transport juga. Dia uh, mengembangkan bagaimana modeling transport menggunakan software namanya Saturn. Kalian bisa searching di Google, kalian bisa searching di reference lainnya. Kalian coba jadikan bentuk paparan, dan ini perwakilan masing-masing kelompok untuk pengenalan. Jadi saya cuma pengen menyampaikan bahwa tidak semata-mata hanya PTV software terkait modeling transport, tapi banyak halnya software yang sudah ada, yang dikembangkan sampai dengan saat ini, yang mungkin kalian bisa pelajari, yang mungkin kalian bisa butuhkan sesuai dengan peruntukannya. Atau mungkin kalian bisa buat software tandingan ketika kalian
melakukan kajian. Kalian bisa, kalau misalkan kalian pengen nanti bikin software tadi ya, kenapa sih harus visum visum? Kenapa nggak bikin Furkan transport system misalkan? Ya Al-Furkan ya. Nah, itu kalian bisa coba bedah Al-Furkan. Ya Pak. Guys. Nah, nanti bisa kalian ciptakan Furkan transport system atau Furkan modeling system ya, software. Itu kalian bisa menggunakan software lainnya. Bagaimana eh, bentuk-bentuk software ini mempermudah untuk analisis transport. Jelas ya. Jadi tugas yang pertama, coba diulangin Ajeng Puri bicara nih. Ajeng Puri, Siap, Pak. Siap, Pak. Izin, Pak. posisi Siap di rumah, jelas Pak. suara di mana posisi? Siap di rumah, Pak. Di rumah di mana? Siap Lampung, Pak. Oke. Coba dijelaskan dari awal ya. Tadi tugasnya download sampai dengan tugas yang terakhir bisa dijelaskan kembali. Silakan. Siap, Pak. Untuk tugasnya yang pertama itu tadi harus wajib download software PTV Visum, Pak. Apa minggu depan sudah mendownload semua. Untuk tugas kelompoknya dibagi jadi 3. Untuk kelompok 1 itu menjelaskan perbandingan kontram dan tramplan. Untuk kelompok 2 mencari referensi PTV, PTV, dan Cube. Dan kelompok 3-nya PTV dengan Saturn, Pak. Siapa? Oke, terima kasih untuk yang pertama ya. Kita perkenalan. Dan untuk selanjutnya, eh, saya pastikan kelompok kalian itu berkelanjutan. Jadi tugasnya nanti sesuai dengan silabi. Nanti segmen nonton bisa mengingatkan saya silabi apa yang sudah dan apa yang belum sebelum kita apa namanya memulai materi yang selanjutnya ya. Jadi kalian coba apa namanya kenali dulu software ini seperti apa, pengenalan, bagaimana software ini, bagaimana caranya membuat, apa gunanya. Kalau nggak ada gunanya, ngapain dipelajari ya, seperti itu. Apakah ini benar-benar dibutuhkan, benar-benar mempermudah atau malah tambah mempersulit. Kalau saya sudah merasakan bagaimana memodelkan secara manual, menurut saya ini sangat mempermudah. Tapi berbeda ketika kalian belum pernah merasakan secara manual, tapi kalian sudah dikasih secara programming, itu pandangannya sangat berbeda. Makanya dari itu, saya pengen tahu bahwa kalian itu benar-benar membutuhkan dan kalian perlu. Apalagi kalian, ini kelas Polbit atau kelas reguler. Siap full beat semua Pak. Sekarang saya. Oke. Apalagi kalau kalian Polbit, kalian nanti kembali ke daerah ya, atau ke instansi pusat misalkan. Mudah-mudahan software ini bisa uh, digunakan. Dan sampai dengan saat ini saya masih menggunakan meskipun bukan softwarenya, tapi secara tutorialnya, secara prosesnya itu sama halnya untuk software yang lain. Jadi saya sudah mempelajari beberapa software yang nggak cuma transportasi. Jadi kebetulan secara sistem kurang lebih sama. Bagaimana kita harus kenal dashboardnya seperti apa, bagaimana kita harus tahu apa fitur-fiturnya seperti apa, apakah kita harus tahu bagaimana outputnya seperti apa, bagaimana cara memprosesnya, dan lain sebagainya. Ini mudah-mudahan kalian bisa pelajari, kalian bisa dapatkan. Oh, selanjutnya ada pertanyaan, silakan. Silakan ada pertanyaan. Danton,
Siap belum ada, Pak? Eh, posisi 20 orang. Masih ada 3 orang. Bisa dilaporkan, Anton. Siap, Pak. Izin, Pak. Kelas TD 33 jumlah 23, kurang 3, hadir 20, keterangan atas nama Ageng Evana, Zainul Awas, dan Rifki Tamado Nasution tidak dapat dihubungi, Pak. Siap, terima kasih, Pak. Berapa orang tidak dapat dihubungi? Siap, 3, Pak. Dilaporkan tanpa keterangan ya. Jelas? Tadi si Ajeng, Puri Ikarani, coba dilaporkan 3 orang yang sudah disampaikan Anton tanpa keterangan. Oke. Tanpa keterangan tidak bisa dihubungin hari ini atau baru materi ini. Anton, Siap, Pak. hari ini tidak bisa dihubungi atau baru siang ini. Siap, Pak. Rekan rekan Rifki Tamado tadi konfirmasi bahwa wifi-nya sedang gangguan, Pak. HP-nya, sinyal HP-nya gangguan juga. Siap, Pak. Tidak gangguan, Pak, tapi lelel, Pak. Posisi di mana dia? Siap, Pak. Siapa apa? Perbatasan Sumut, Pak. Batasan Riau, Pak. Kapan ngabarin? Siap, Pak. Sebelum jadwal mata kuliah, Pak. Jam 12.30, Pak. Kalau kalian alasan, saya sudah sempat alasan seperti itu ya. Mungkin tidak ada lagi alasan. Jadi 3 orang, coba dicatat aja tanpa keterangan. Jelas ya? Siap, Pak. Siap, jelas, Pak. Kalau memang ini juga saya sampaikan kepada kalian ketika ada kendala, ketika ada hal yang tidak bisa ditinggalkan, coba disampaikan, saya bisa memaklumi ketika hal itu memang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi ketika sebatas gangguan sinyal, ya, terus ada sempat kemarin laptop rusak, tapi HP-nya enggak, ya, sekarang udah zaman canggih, kalian sudah dipermudah, kalian sudah dikasih kebijakan, kalian bisa online, kalian sudah enggak sama peta lagi, ya, enggak lari pagi, siang, sore, malam, kalian sudah di rumah, kalian fokus kuliah. Berbeda ketika kalian masih offline ya. Jika kalian offline itu membutuhkan effort yang lebih besar daripada yang sekarang. Kalian sudah bisa dekat keluarga sekarang ya. Di kuliah sebagai bisa lebih fokus sama halnya kayak mahasiswa ya. Jadi janganlah kalian banyak alasan di sini kecuali itu bisa dipertanggungjawabkan. Jelas ya? Jangan Siap, jelas, Pak. terlalu Jelas, Pak. banyak alasan, jangan banyak bohong. Kalian sekarang taruna, saya juga dulu sudah pernah jadi taruna. Ya, di alasan-alasan itu tidak bisa diterima kecuali bisa dipertanggungjawabkan. Ya, dan sekarang sudah zaman banyak kemudahan. Kalau memang jaringan kurang, kalian bisa ke warnet, banyak tuh wifi yang lainnya. Ya, buktinya apa? Nggak ada buktinya. Tergantung usaha kalian. Jelas ya? Oke, Jelas, Pak. saya bisa lanjutkan. Ada pertanyaan sampai di sini? Siap, bisa, Pak. Ada pertanyaan? Siap, belum Ada ada, Pak. pertanyaan? Siap, belum ada, Pak. Oke. Oh, saya kembali lagi ke materi ya.
terkait modeling transport ini eh, banyak banyak yang menjadi dasar bagaimana kita melakukan modeling. Jadi kenapa ini salah satu apa namanya pertimbangan ya, kenapa modeling transport atau aplikasi komputer itu dilakukan di tingkat akhir. Kalau nggak tingkat 3 ya tingkat 4. Salah satunya karena ketika kita menggunakan model kita harus tahu basicnya. Ya. Jadi basicnya itu apa? Basicnya itu kita harus paham bagaimana transport modeling atau sistem transportasi. Sistem transportasi itu apa? Modeling transport itu apa? Kalau kalian belajar di perencanaan itu ada 4 step model ya. Nah, sebelum kalian menggunakan aplikasi ini minimal kalian sudah memahami, pernah dan tahu bagaimana 4 step model itu sendiri. Kalau baik dari itu demand supply, distribusi, modal split sampai dengan sale. Dan itu hal yang tidak perlu dibahas kembali ketika kalian sudah mencapai ke modeling transport atau software model ini ya. Jadi benar-benar kalian harus punya basic bagaimana sistem transportasi itu seperti apa. Nah itu sebagai dasar untuk kalian. Nah ini contohnya ketika kita melakukan modeling ya. Baik di travel demand-nya seperti apa sampai assignment. Kadang kalau sekarang pengennya ketika kita model itu tahu-tahu langsung hasil kerja secara assignment pembukaan di akhir. Jadi kalau 4 step model itu pengen tahunya cuma di step keempat aja, yang ke pembebanan, bagaimana kinerja jalannya. Tapi padahal sebelum kita mendapatkan uh, step keempat, kita harus melewati step 1, 2, dan 3. Bagaimana ada origin destination demand-nya, ya, pada matriks OD-nya, bagaimana cara distribusinya, bagaimana modal splitnya, seperti apa. Itu kita harus pahami secara basic di sana. Sampai kalau memang kalian perlu ke angkutan, kalian harus paham dulu teori terkait bagaimana manajemen angkutan itu seperti apa. Bagaimana cara menghitung heat wise, timetable, kebutuhan, sampai dengan operasional kendaraannya. Kalau memang perlu sampai dengan investasinya, sampai dengan tarifnya, dan lain sebagainya. Itu sangat melekat ketika kita menggunakan software. Jadi ini sekilas bagaimana apa namanya pendekatan yang digunakan oleh Visim dan Visum sebelum melakukan modeling transport. Ini bagaimana kita harus tahu demand-nya seperti apa, mau kemana saja, rutenya di mana, melewati apa, dan dia zonanya zona apa, dan lain sebagainya sampai dengan pemilihan rute. Nah, pemilihan rute ini banyak apa namanya, banyak banyak hal yang mempengaruhinya. Apakah itu jarak jauh tapi waktunya lebih cepat, jarak jauh lebih 2 kilo tapi waktunya lebih cepat 30 menit dibandingkan jarak yang dekat waktunya mungkin lebih. Oke ya. Jadi hal ini sangat mempengaruhi bagaimana pemilihan. Ini contohnya ketika terkait demand model sih, yang mungkin kalian sudah pernah, gimana ada dari land use, regeneration, distribution, sampai dengan trip sale. Ini benar-benar oke. Sorry ya, bisa saya lanjutkan? Siap, bisa, Pak.
Eh, ini terkait four step model ya. Jadi kalau kalian sudah pernah mempelajari secara sistem PTV itu mengakomodir ini. Jadi sebelum kalian nanti pilih fitur-fitur yang ada di visi ataupun visum, kalian harus paham seperti ini. Atau mungkin kalian sudah pernah disampaikan pada saat materi visum ya, visim ya. Jadi benar-benar ketika kita melakukan modeling itu kita harus punya seperti. Ini contoh hasilnya ketika kita nilai transport demand bahwa tidak jauh dari tidak lepas ya itu dari hasil di Serlen. Ini mungkin keluarannya atau outputnya itu ketika seorang engineer, traffic engineer itu membaca pergerakan, membaca hasil analisis, membaca hasil pemodelan itu dengan gambar. Jadi ketika kita lihat gambar seperti ini, kita tahu bahwa di Serlen itu di pusat kota. Bagaimana kita mengakomodir itu, bagaimana kita melakukan forecasting, bagaimana kita mengambil kebijakan, itu dilakukan dasarnya dengan hasil pemodelan. Ini tidak mutlak, tapi ini sebagai simulasi bagaimana kita mengambil keputusan transportasi di bidang transportasi dengan berbagai model, dengan berbagai skema, dengan berbagai skenario yang akan didapatkan di kemudian hari. Ini untuk transport planning. Jadi benar-benar kalian harus paham basicnya. Ini mungkin ketika di visum kalian mempelajari secara mikro, tapi secara makro kalian harus menunggu mengetahui bagaimana kondisi-kondisi itu. Ini bagaimana assignment-nya, ada mapping, ada stochastic, ada dynamic assignment, ada static assignment, dan lain sebagainya. Ya, ini contoh-contoh modeling. Ini kalau modeling secara manual ya. Ini kembali lagi. Kalau dulu saya sempat menggunakan secara manual, saya menghitung menggunakan kalkulator. Bagaimana saya membagi pergerakan di setiap trayek yang dilalui, di setiap node, dan di setiap zona yang dilalui. Dibebankan di masing-masing trayek. Dan itu dilakukan menggunakan kalkulator. Ya, ditulis dalam kertas AVS. Ketika salah satu perhitungan ada kesalahan, ketika proses itu salah, hasil iterasinya itu pasti salah. Tidak ada proses salah tapi hasil benar. Ya, tidak ada lagi proses iterasi yang seharusnya 5 kali iterasi untuk mencapai keseimbangan user equilibrium, tapi ternyata ketika salah perhitungan itu tidak menjadi seimbang. Ketika kalian menggunakan visum, tidak lagi perlu kalian menggunakan secara manual. Kalian hanya perlu klik, kalian baca notif, dan kalian perbaiki secara aplikasi. Ini sangat mempermudah kalian. Ya, saya kembali lagi, ini sangat mempermudah kalian. Dan ini sangat membantu kalian ketika kalian menggunakan software. Ini contohnya ketika secara manual ya, perhitungan pemilihan rute first iterasi. Kalau dulu secara manual kita nggak tahu iterasi keberapa mencapai seimbang. Tapi ketika kalian menggunakan software, kalian dalam satu klik untuk analyze, running, kalian bisa mencapai iterasi yang equilibrium, ya, seimbang. Ya, jadi seharusnya ini sangat memudahkan kalian. Kalian secara tahapan prosesnya nanti pada saat di hasil simulasinya kalian bisa memahami itu semua. Jadi tidak semata-mata kalian hanya cuman bisa bikin node, bisa bikin link, bisa bikin zona, bisa bikin angkutan dan lain sebagainya, tapi secara proses kalian tidak mau itu. Jadi ini sangat penting sebagai dasar kalian, karena kalian sebagai akademis
kalian harus bisa justifikasi secara evidence yang dipertanggungjawabkan. Jadi tidak semata-mata kalian hanya bisa menggunakan ya bisa menggunakan, tapi kalian juga bisa memahami apa itu model transport. Ini contohnya ketika static assignment ya. Ini static assignment bagaimana membebankan jaringan jalan, menggunakan volume sesuai dengan demand, disesuaikan dari beberapa jaringan baterai dan lain sebagainya. Ini secara manual. Ini contoh-contohnya bagaimana mencapai static assignment ketika kita menggunakan simulasi pemilihan rute. Nah, hal ini mungkin kurang lebih sudah diakomodir ketika kita menggunakan aplikasi Google Map. Ketika Google Map kalian pengen akan rute dari kampus ke stasiun Gambir misalkan, itu ada 3 pilihan rute dengan informasi jarak dan waktu tempuh, perkiraan waktu tempuh. Ini sama halnya ketika kita menggunakan software pemodelan, kita bukan cuma 1 ke 2 lokasi, tapi dari semua lokasi kita bisa memperhitungkan. Jadi kurang lebihnya ketika Google Map bisa memperhitungkan atau memperkirakan jarak dan waktu tempuhnya, ketika pemodelan itu semua perhitungan bisa disimulasikan terkait modeling transport. Ya, jadi hal ini sangat membantu kalian. Seharusnya ini menjadi tools yang menarik ketika kalian sebagai traffic engineer, ya, sebagai abdi negara, ketika kalian mau mengambil kebijakan di daerah kalian masing-masing atau di instansi kalian, itu menggunakan software ini. Jadi benar-benar ketika tools ini bisa membantu pengambilan keputusan. Dan ini mungkin di beberapa daerah banyak alumni ya, banyak senior juga itu melakukan pengadaan software atau tools PTC untuk membantu pekerjaan. Kemudian bagaimana cara manajemen lalu lintas wilayah, bagaimana menyimulasikan rencana induk, ya, rencana induk transportasi di daerah yang sekitar, bagaimana cara memodelkan angkutan, simulasi angkutan dan sebagainya. Itu bisa menggunakan salah satu model transport. Ini contohnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Sampai di sini ada pertanyaan. Alif Nur Alam. Siap, belum ada, Pak. Kira-kira apa yang kamu bisa simpulkan dari pertemuan hari ini? Silakan. Alif, silakan. Ya, Pak. Izin, Pak. Izin menyampaikan. Jadi, penggunaan aplikasi ini dapat membantu kita dalam proses input data saat survei nanti, Pak. Jadi, hasil dari data-data survei tersebut dapat kita olah menjadi lebih mudah menggunakan aplikasi ini, Pak. Siapa? Terus apa lagi? Alif.
Selanjutnya Alif. Siap, mungkin yang dapat saya Pak tadi tangkap itu aja Pak. Coba ditambahkan selfie Agustina. Ya, Pak. Selfie. Ya Pak, aplikasi phishing bisa dikaitkan juga dengan aplikasi lain Pak. Kurang jelas. Ulangi. Aplikasi visum bisa juga dikaitkan dengan aplikasi lain Pak. Contohnya. Contohnya misal AutoCAD atau ArcGIS Pak. Terus apa lagi? Ada lagi? Kemudian bisa juga untuk membuat Desirelane Pak. Desirelane Pak. Apanya itu? Outputnya. Ada lagi? Ada lagi nggak? Selfie, posisi di mana selfie? Izin Pak, Posisi di mana? siap di rumah Pak, di Bengkulu Pak. Di mana? Siap di Bengkulu Pak. Bengkulu. Ya Pak. Oke. Terima kasih. Ya Pak. Claudius Juniardi, Siapa? apa yang kamu bisa sampaikan di sini? Silakan. Izin Pak, harus selain itu harus tahu four step model itu. Apa itu foster model? Apa itu Claudius? Siapa 4 model dalam transportasi Pak? Apa saja? Siap terdiri dari trip generation, trip distribution, mode choice sama trip assignment Pak. Claudius posisi di mana? Siap di rumah Pak, di Kalimantan Barat Pak. Di mana Pontianak? Siap ya Pak. Jadi bukan hanya four step model ya, Claudius. Basicnya itu perencanaan transportasi, banyak sistemnya, banyak dasarnya. Salah satunya four step model. Jelas ya. Jadi jangan cuma taunya cuma four step model, cilaka kamu ya. Jadi semua terkait modeling transport kalian harus paham. Salah satunya itu terkait four step model. Jadi bukan cuma four step model, tapi terkait sistem atau modeling transport. Ya, udah pernah dapat sebelumnya modeling transport, Claudius? Siap sudah Pak. Tingkat berapa? Siap tingkat 2 Pak. Jadi kalian sudah punya basic ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kalian terima ya, bisa kalian pahami. Untuk ke depan berarti kita sudah persamakan persepsi ya. Jadi kita bisa bareng-bareng kita coba nantinya apa saja fitur yang ada di Visum, apa saja kegunaannya, ya, bagaimana cara menyelesaikannya,
dan bagaimana cara menyajikan. Jelas ya. Jadi mudah-mudahan nanti di akhir temuan kalian sudah bisa melakukan simulasi menggunakan visum di apa namanya di lokasi ya. Kalian sudah KL sebelumnya? Siap belum, Pak? Ada rencana PKL? Izin, Pak, untuk D4 PK-nya semester 7. Oke. Jadi ketika kalian nanti ke daerah atau mungkin kalian pada saat lulus kalian bisa praktekkan software ini untuk membantu kalian. Ya, jadi ketika kalian melakukan praktek kerja di daerah, kalian sudah tidak tidak bingung lagi bagaimana cara menggunakannya. Dan hal ini yang saya sempat alami ketika menggunakan berbagai banyak software, dan ternyata itu bukan mempermudah tapi malah mempersulit, atau yang seharusnya mempercepat jadi makin lama gara-gara kita mempelajari banyak software ya. Jadi kalian nantinya ketika membutuhkan aplikasi, kalian bisa langsung sesuaikan. Jadi kalau cuma pengen mengetahui inventarisasi jaringan jalan ya, kalian bisa buka menggunakan visum. Kalau misalkan pengen secara jaringan, tapi ketika kalian pengen hanya untuk skripsi, hanya beberapa simpang terkait, kalian bisa menggunakan visum. Atau mungkin sekiranya nanti ada dosen yang pengen mengetahui kinerja jaringan secara kawasan, secara simulasi, secara mikro, kalian nggak perlu pakai visum, tapi kalian bisa menggunakan visum. Makanya ini hal yang saling berkaitan. Jika software itu digunakan sesuai peruntukannya, ya. Jadi benar-benar kalian harus bisa mapping apa kendalanya, apa yang ingin kalian analisis, dan apa yang akan kalian gunakan untuk menyelesaikan itu. Jelas ya? Sampai di sini ada pertanyaan? Siap, jelas, Pak. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya, saya coba minta Danton atau siapa tadi yang WA saya. Dan WA saya tadi si Cempuri. Ya. Siap ya, Pak. Saya minta coba perwakilan Danton atau Ajeng tadi ya, coba koordinasi sama kelas 3.6 ya. 3.6 mulai minggu depan coba kalian cari jadwal, nanti kita bisa bareng kuliahnya, sama kelas 3.6. Coba kalian cari waktu jam kosong, harinya terserah kalian, coba kalian bisa sampaikan. Kalau saya sih lebih prefer pagi ya, jam 7 atau jam setengah 7 boleh, atau sekalian sore ya, setelah pulang kantor jam 4 atau jam 5 boleh, atau mungkin ini yang paling jauh daerah mana yang beda jam? Izin, Pak, mungkin Wita, Pak. Wita siapa? Siap, ada dari Kalsel dan rekan dari NTT, Pak. Dan Palu, Pak. Palu. Paling cuma beda 1 jam ya. Siap ya, Pak. Oke, berarti antara pagi dan sore jam 3 mungkin. Jam 3 berarti jam 4 Wita ya.
kita kali sebelum maghrib tadi. Oke ya, tadi si Najem atau Danton kalau 3.6 kemarin di WA saya Rifat Arif. Kalian kenal? Siapa? Oke ya, nanti bisa dikoordinasikan. Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Siapa belum ada, Pak? Ini terakhir ya. Ini mungkin sama apa namanya senior kalian. Jadi saya berharap di akhir pertemuan sebelum kalian ujian UAS ya, itu bisa membuat tutorial. Jadi setiap kita nanti pertemuan, setiap tahapan kalian coba bikin tutorialnya. Ya, kalian coba bikin tutorialnya pekerjaan kelompok atau individu itu tergantung dari kelompok ya. Kalau bisa setiap tahapan itu dibagi aja. Kalau memang ada tahapan 4 tahapan berarti masing-masing tahapan yang mengerjakan 2 orang. Ya, nanti disesuaikan di kelompok bahwa kalian membuat proses tutorial dan kalian bisa upload di YouTube kelompok. Jadi masing-masing kelompok nanti bisa diupload. Mudah-mudahan di akhir pertemuan sebelum ujian itu bisa sudah diupload di YouTube atau di media lainnya ya. Dan ini bisa sebagai pembelajaran adik-adik kalian juga. Jadi sekiranya nanti adik-adik kalian mau belajar bagaimana tahapan visumnya seperti apa, itu bisa mengakses video yang kalian buat. Jadi mudah-mudahan tugas ini bisa membantu junior kalian yang belajar terkait pemodel software visum ya. Nanti kalau memang sempat dan selagi ada waktu ya, masih ada waktu belajar software yang lainnya, nanti coba saya share beberapa software yang sudah pernah saya pelajari. Ini sebagai gambaran bahwa banyak dan ada software yang lain terkait penggunaan model ya. Dan itu sebagai gambaran bahwa setiap modeling itu mempunyai keunggulan dan kelemahan masing-masing. Tapi sementara kalian harus belajar basic dulu, visum kalian harus pahami terlebih dahulu, baru mencoba mengenali software. Jadi saya pengennya di akhir pertemuan nanti saya diingatkan untuk berbagi bagaimana software-software yang ada ini. Jelas ya? Jadi kita selesaikan dulu secara silabi. Nah, itu kita coba tambahkan kalau memang ada program yang lain. Jelas ya? Sampai di sini. Ada pertanyaan? Siap, tidak ada, Pak. Oke. Kita jadwal sampai jam berapa? Nonton. Siapa? Sampai jam 15.10, Pak. Oke. Masih ada kurang lebih 10-15 menit lagi. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Ada yang sudah pernah menggunakan visum sebelumnya? Siap belum, Pak? Belum pernah, Pak. Belum pernah, Pak. Belum pernah. Saya pengen coba dulu.
dulu saya sebelum materi mulai, saya pengen coba-coba dulu saya. Di kalau selagi kalian bisa ada waktu mencoba, kalian bisa coba. Jadi habis ini kalian bisa download, kalian bisa install, dan kalian coba saja. Itu ada batasan waktu ya, kalau nggak salah 40 atau 45 menit. Itu salah satu triggernya kalian sering-sering nge-save ya. Kalian sering-sering nge-save, filenya di-save, dan jangan terlalu banyak dulu zonanya. Kalian maksimal paling cuma 30 zona. Cukup untuk satu kecamatan, satu kabupaten cukup untuk di trial ya. Kalau satu kawasan industri juga bisa. Jadi kalian maksimal cuma 30 zona, notnya juga cuma 100 kalau nggak salah. Itu kalian sesuaikan sama requirement-nya ketika ada listen ya. Dan waktunya running hanya 45 menit. Kalian bisa baca tutorial, kalian bisa coba, kalian bisa kalian kenali dulu seperti apa. Seharusnya ketika kalian sudah bisa menggunakan Visum, lebih mudah menggunakan Visum. Lebih mudah ketika kalian memahami bagaimana fitur-fitur apa yang sudah yang bisa diakomodir dari Visum itu sendiri. Jadi kalau kalian sudah tahu fiturnya ya, kalian pengen analisis apa, seperti apa inputnya, terus seharusnya lebih mudah dibandingkan dengan Visum ya. Kalau Visum kan kalian harus ngatur perilakunya seperti apa, kecepatannya seperti apa, dan lain sebagainya. Kalian harus detail ya, kalian harus detail setup. Tapi kalau ketika kalian menggunakan Visum, kalian lebih mudah untuk prosesnya. Tapi kalau kita mencapai output yang valid dan reliable, itu memerlukan waktu yang lama. Jadi memerlukan insting apakah setup kita itu sudah sesuai atau enggak. Jadi benar-benar ketika kita belajar software Visum, itu yang lebih lama mencari output. Kalau input proses mungkin lebih mudah, tapi kita mencapai output yang sesuai real kondisi, itu mempunyai effort yang lebih besar. Jelas ya sampai di sini? Coba. Ada pertanyaan? Izin Maria, Pak. silakan. Izin Pak, Bukan. rekan Taruna Agung Yevana sudah bergabung Pak. Oke. Agung Yevana, jam berapa bergabung? Izin Pak, dari awal tadi Pak, cuman keluar masuk Pak. Betul, Danton. Ya Pak, betul Pak, ada recordingnya keluar masuk Pak di awal. Jam berapa? Berapa kali keluar masuk? Siap, izin Pak, ada sekitar 7 kali, 8 kali Pak. Baru saya pindah ke rumah keluarga saya Pak. Posisi di mana aku? Siap, di rumah saudara Pak. Di mana? Siap, di Dumai Pak, Dumai Barat Pak. Di Riau. Di Dumai mana, Agung? Siapa? Di Dumai mana, Agung? Matikan dulu musiknya. Siap, izin Pak. Oh, pakai seragam apa itu? Siap, STD Pak. Seragam saya yang itu sudah rusak Pak, karena terendam banjir Pak. Taruna rambut panjang ya, sekarang ya? Betul ya?
Siapa? Ya. Siapa? Oke, ada lagi pertanyaan? Maria, Pascalia? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Siap tidak, Pak? Posisi di mana, Maria? Siap di rumah, Pak. Di mana? Siap izin menyampaikan, Pak, di Momere, Nusa Tenggara Timur, Pak. Oke, Umere. Kemudian ada kelas 36 ya, kalau nggak salah ya. Cowok. Siap betul, Pak. Siapa namanya? Paulus ya. Siapa? Siap izin menyampaikan, Pak, rekan Petrus Mario Nong Seven, Pak. Petrus. Petrus ya. Siap, Pak. Oke. Ada pertanyaan? Maria? Ada pertanyaan, Maria? Siap tidak, Pak? Saya rasa cukup hari ini. Ya, terima kasih yang sudah hadir dan dilaporkan yang tidak hadir ya, laporkan tanpa keterangan. Siapa? Oke, saya tunggu hari ini. Untuk minggu depan nanti bisa dikoordinasikan siapa tadi Ajeng sama Furkan ya. Coba minta tolong 3.6 kalian cari waktu kira-kira jam kosong kapan kalian bisa sampaikan ke saya. Untuk tugas dikumpulkan H-1, kalian bisa kumpulkan secara kompilasi salah satu saja perwakilan, terus untuk kesepakatan tetap mau di on cam, tidak lagi ada alasan ya Agung ya. Saya dari tadi full, saya buka full background ya. Kamu baru masuk juga baru sekarang, betul ya Furkan ya? Siapa? Tapi di awal ada masuk juga, Pak. Ya, habis itu hilangnya lama ya. Dan dia juga nggak dengar apa yang saya sampaikan. Dan karena dia nggak fokus. Ya. Kalau offline kalian tidak bisa lagi seperti ini ya. Kalian online. Kalian dikasih kemudahan di rumah, dekat keluarga. Kondisi lebih fokus. Kalian tidak gunakan itu dengan bijak. Ya. Seharusnya kalian sudah dikasih waktu lebih. Ya. Kemudahan, fasilitas. Saya bisa membantu kalian. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Jaks. Gaming boy. Jaks. Jaks. Bagi kelompok ya, Panik. Wih, mana? Ya mana? Wih, AB. Aku sama senior, Buja. Sama senior, bukan sama siapa yang lain. Apa benar? Nobar itu. Wih, Bundan, WAB. Waduh, Gung, padahal aku sama pakai ini, Gung. Aku sama Bang Alvin bodoh ini dia. Bangsat. Ente. Pak Dika kalau senyum kayak gini, so. Go. Ya mana? Yang Pak Dika kalau senyum. Aku lagi bahas